Oke, sahabat desa, sahabat tani, sahabat kreasi, sahabat UMKM. Saya bersama Mbak Rofidah, ini pelaku UMKM dari Cluster Craft UMKM Center Kabupaten Semarang, yang kebetulan dianya bertempat tinggal di salah satu dusun, namanya Dusun Cikal, desanya Tuntang, Kecamatan Tuntang, Kabupaten Semarang, yang bertepatan di bibir rawa pening. Nah, benar, Mbak Rofidah, berapa banyak nih Mbak bapak-bapak petani yang mengumpulkan batang enceng gondok? Kalau untuk di Desa Tuntang sendiri itu lumayan sih, ada beberapa sekitar 10 orang lebih. 10 orangan ya? Ya, itu cuman di Desa Tuntang, di Desa Cikalnya. Oh gitu, di ya, Dusun Cikal itu ya? Di Dusun Cikalnya. Kalau di desa sebelah, yang di seberang sana juga banyak yang cari enceng gondok ini. Oke, Mbak, ini kondisi tepi rawa, airnya nggak begitu meluap sampai di sini. Mungkin bisa disampaikan Mbak, bulan-bulan apa kondisi seperti ini, kemudian bulan-bulan apa air itu bisa meluap sampai mungkin bahkan ke dusun Mbak? Oke, kebetulan ini 2 tahun, ya selang 1 tahun, itu selama 2 tahun ini pernah digenangkan. Oh gitu? Ya, karena untuk proyek sehabis proyek revitalisasi itu. Oh gitu. Nah itu jadinya petani itu nggak bisa menggarap sawahnya waktu itu. 2 tahun ini? Iya, ini airnya sampai naik ke situ. Oh. Penuh airnya. Ya. Jadi ini segini penuh nih air? Penuh. Penuh. Kita itu ini sekitar 2 meteran. Ini. Dari dasar ini? Ini dari dasar ini. Nah setelah itu kalau ini sudah alhamdulillah sudah dibuka kembali dan bisa surut, sekarang bisa ditanami padi kembali. Kalau untuk airnya ini kita bulan Januari kemarin masih tinggi sih. Gitu. Ini sekitaran 3 bulan terakhir ini. Oh iya, 3 bulan terakhir kondisi surut, seperti ini. Surut ini. Kira-kira ini surut seperti ini, kondisi seperti ini kira-kira bisa sampai kapan? Kalau airnya di sini kan bisa diatur di pintu Tuntang itu kan. Nanti kalau itu biasanya kita nunggu sampai panen itu ya? Padi. Oh, berarti 3 bulan ke depan. Ya, ini saat ini musim tanam. Ya, ini musim tanam. Oke, sahabat desa, sahabat tani, sahabat kreasi. Jadi ada satu ekosistem sebenarnya di rawa pening ini, khususnya desa-desa yang warga masyarakatnya bertani, nelayan, kemudian perajin dari enceng gondok ini. Nah, tadi disampaikan kondisi saat ini petani merasa bersyukur ya, bisa nanam padi dan mudah-mudahan nanti bisa panen. Kalau saya lihat juga lumayan banyak ya yang bertanam padi nih ya, bercocok tanam nih. Ya, benar. Karena cukup lumayan di sana dan makanya ini kan sebenarnya kemarin-kemarin kan rapi ini. Nah, sekarang kan seperti apa ya, kalau orang Jawa bilang bubak alas ini. Oh gitu, karena ini terendam kemarin ya? Karena terendam kemarin. Sekarang mulai menanam lagi itu seperti dari awal gitu. Kondisi pertanian, terutama petani sawah yang berada di tepi rawa, tepatnya di dusun sekitaran Dusun Cikal, sekitaran Desa Tuntang, Kecamatan Tuntang, Kabupaten Semarang. Nah, saya akan ingin mengulik tentang enceng gondok Mbak Rofidah. Karena Mbak Rofidah ini perajin dari bahan baku enceng gondok. Proses awal itu gimana Mbak, enceng gondok itu? Awalnya kita nyari di rawa pening pastinya, yang banyaknya itu. Biasanya kalau para petani itu ngambil yang panjang-panjang. Yang panjang sekiranya 40 sampai 1 meter. Ada 1 meter Mbak? Ada.
Kalau musim penghujan itu bisa panjang-panjang. Oh, subur. Ya. Musim penghujan panjang, guys. Bener. Sama. Karena dingin kali ya. Oke. Airnya banyak mungkin karena airnya banyak. Nah, terus setelah diambil kita jemur. Ya, kita jemur biasanya. Kita sambil sambil jalan melihat proses, nanti bisa diterangin. Nah, mungkin untuk ini dulu Mbak, yang paling dekat Mbak. Ini proses apa Mbak? Ini proses pengopenan. Jadinya eceng gondok itu juga perlu diopen, bisa diopen ya. Nanti setelah diopen bukannya dimakan, tapi nanti bisa kering. Nah, ini proses pengopenan. Ini biasanya sekitar kalau boleh dibuka dikit, maksudnya biar tidak kena hujan atau bagaimana? Iya benar. Gitu. Tidak kena hujan. Tapi biasanya ini kalau habis dikasih pestisida. Oh gitu ya. Iya. Dikasih pestisida nanti dia bisa menjadi panas kan. Panas seperti rumput yang kena obat itu. Terus ini dibolak-balik enggak? Iya. Dibolak-balik. Nanti dibalik. Ini bawahnya kan masih hijau. Oke. Nah, nanti dibalik. Nah, ini biasanya kalau kita jemur di tempat biasa, kalau waktu masih hijau kan, masih hijau itu paling enggak 3 hari. Nanti dia seperti layu. Nah, setelah layu kita tata seperti ini. Dan kita udah selang 3 hari itu sudah seperti itu. Yang di sebelah sana seperti layu. Nanti dikasih pestisida, baru kita tata di yang tadi, yang tempat oven tadi. Terus bongkok ini ngiketinya itu kapan? Setelah layu. Ikat. Nanti kalau sudah seperti itu, dia agak kering sedikit. Gitu. Terus ditutup. Di oven ya Pak De. Dipilih ya Mbak ya. Nah ini kan udah layu ya. Udah agak layu. Kalau tadi kan masih seger. Udah 2 hari ini Pak. 2 hari. 2 hari ya Mbak? Iya. Oke. Panas. Kalau 2 hari hujan yo. Wah, kalau hujan ya wes. Gitu. Gini. Malah dikasih plastik itu biar jangan aman dari hujan. Kena air hujan. Lah ini terus Mbak Rofida. Terus ini hitungannya gimana ini? Di harga berapa sebenarnya? Kalau kita per kilo ya. Kiloan. Ya, kiloan. Kering ya. Kalau harga sih naik turun. Gitu. Sekilonnya berapa Mbak? Kalau sekarang sekitar 10.000. Sekilo. Ya. Kondisi kering ya. Kondisi kering. Ya lumayan ya. Lumayan ya Mbak ya. Tapi kadang ya turun sampai ya wah. 7.000. Gitu. Kira-kira sekilo kering itu seberapa Mbak? Sekilo kering. Ya dong, bijinya. Itu ya wah. Ya banyak nggih. Kalau ikatan seperti ini paling enggak kurang lebih 3 ikat. Sekilo kering ya? Sekilo kering. 3 ikat ini loh. 3 ikat. Kalau kering. Kalau kita nyarinya, kalau yang pengen nyari yang panjang-panjang itu harus di tengah. Di tengah rawa. Yang kalau di dekat sini biasanya kan agak dangkal. Itu nggak bisa panjang-panjang. Nah, iki. Jadi harus nyari di agak yang tengah. Di sana. Lah ini. Tadi ada yang punya perahu itu sudah pergi. Wis medun 7.000. Ya, kalau bisa disampaikan ini. Nah, ini juga di sini juga banyak yang pada mepet eceng gondok. Ini dari sini sampai sana. Ini juga sudah mulai di open. Nah, ini udah hampir kering. Met-met. Met-met nggih. Nah, ini posisinya. Nah, ini
enceng sudah berkering. Nah, nanti biasanya ini kita balik. Jadi dibolak-balik biar nanti keringnya merata. Nih sampai sana. Ini tiap hari ya membaliknya biasanya biar nanti keringnya bisa rata. Seperti ini. Ini bisa sampai sana. Pak D, tadi kan udah lihat yang awalnya itu anakmu saya baleni. Nah, kita tadi kan udah lihat yang proses panen yang mulai dari hijau, terus kita jemur selama hampir 2 atau 3 hari kalau panas seperti ini. Setelah itu kita kasih pestisida. Nah, setelah itu kita tata seperti ini. Kita tata yang rapi, kita ikat, terus kita rentangkan seperti ini, terus kita tata. Nah, ini nanti terus kita tutup memakai plastik seperti ini namanya teknik open. Nah, ini nantinya manfaatnya apa? Kalau di musim hujan kita nggak harus jemur ambil enggak. Nah, ini tinggal aja seperti ini. Nanti kalau musim panas juga ya seperti ini, cuman kita tinggal membolak-balik. Biasanya kalau itu yang bawahnya masih hijau, itu nanti kita balik. Ini tiap hari proses seperti ini kita lakukan setiap hari. Nah, ini nanti akan kering sendiri tanpa harus kena langsung dengan matahari. Nah, ini sudah hampir. Mbak, disampaikan fungsi para-para ini bambu di atas. Nah, ini kita taruh di atas spring atau kalau orang Jawa bilang ini anjap-anjap seperti itu ya. Nah, kita di sini menggunakan bambu untuk alasnya agar nanti embun dari bawah itu kan kalau pagi menguap ya. Ini dari tanah ini panas, ini kalau kena matahari itu panas. Nah, nanti agar uap panas dari bumi, dari tanah itu enggak mengenai encengnya. Nanti kalau mengenai enceng itu biasanya akan tumbuh jamur, akan berjamur. Tapi kalau kita kasih anjap-anjap seperti ini, bambu seperti ini, nanti akan tiris airnya, terus akan cepat kering juga. Nanti hasilnya akan bagus-bagus, akan bersih, enggak berjamur, jamurnya berkurang seperti itu. Nanti akan bersih-bersih. Ini kemarin ini agak hitam karena kemarin itu musim penghujan, tapi kalau enggak dikasih bambu seperti ini akan lebih hitam lagi. Ini sudah bagus, tapi yaitu fungsinya dari open itu kita lebih mempercepat pengeringan 1, 2 untuk mengurangi tumbuhnya jamur. Jadi nanti akan bagus hasilnya.